ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Fikih Muyassar atau fikih sederhana yang berdalilkan kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh sejumlah para ulama. Kali ini biidznillahi jalla wa ala kita akan masuk ke bab yang terakhir dari kitab Al-Hudud, yaitu bab Ar-Riddah. Karena dalam kitab Al-Hudud ini ada 8 bab, dan ini bab yang ke-8 alias bab terakhir di bawah kitab Al-Hudud. Mari kita baca. Penulis rahimahumullah mengatakan bab Al-Bab Ats-Tsamin, bab yang ke-8 Fir-Riddati, dalam pembahasan tentang Ar-Riddah, atau artinya dari kata Ar-Riddah ini yaitu murtad. Bagi antum dan antuna yang mengikuti pelajaran ini melalui kitab terjemahan, silahkan dibuka halaman 607 dan seterusnya. Wa fihi iddatu masail. Kata penulis di bawah bab ini ada beberapa masalah atau bagian-bagian. Akan kita baca dimulai daripada al-mas'alatul ula. Ta'rifuha wa syurutuha wa hukmu al-murtad. Masalah yang pertama atau bagian yang pertama adalah definisinya, kemudian syarat-syaratnya, dan hukum murtad. Jadi dalam masalah yang pertama ini ada 3 poin yang akan diuraikan oleh penulis. Poin yang pertama tadi seperti yang kita dengar, yaitu ta'rifuha. Maksudnya adalah ta'rifu ar-riddah, definisi dan pengertian daripada kata ar-riddah. Kata ar-riddah ini fil lughati, di dalam bahasa Arab, maknanya adalah ar-ruju'u 'ani syai'i. Maknanya dalam bahasa Arab ar-ruju' kembali, an asy-syai' dari sesuatu. Ya, dari kata inilah wa minhu ar-ruju' 'anil Islam. Dari kata ar-riddah inilah timbul sebuah ungkapan, timbul sebuah kata ar-ruju' 'anil Islam, kembali daripada Islam dalam kurung murtad. Ini makna kata ar-riddah secara bahasa Arab. Lalu penulis mengatakan wa fil istilah al-kufru ba'dal islami taw'an binutqin aw i'tiqadin aw syakkin aw fi'lin. Adapun kata ar-riddah ini secara istilah maknanya adalah al-kufru ba'dal islam, kufur setelah masuk Islam. Tau'an, dengan secara sukarela. Ini perlu kita garis bawahi. Kita ulangi. Makna kata ar-riddah secara istilah adalah kufur atau murtad setelah berislam secara sukarela. Ya, garis bawahi kata sukarela, baik dilakukan dengan ucapan atau keyakinan atau keraguan
atau perbuatan. Kita ingin uraikan yang pertama di sini dari kata sukarela tadi atau tau'an. Nah, kata sukarela ini mengeluarkan jika seseorang melakukan kekufuran setelah dia berislam, baik dengan perbuatan, ucapan, perbuatan, keraguan-raguan tadi, atau keyakinan, jika dilakukan dengan mukrohan atau ikrohan. Jika dia lakukan hal tersebut keluar dari Islam, seakan-akan dia keluar dari Islam ya, dengan perbuatan, dengan ucapan, atau dengan keyakinan, atau dengan keraguan-raguan, yang jelas dilakukan dengan salah satu daripada faktor tadi. Kita ambil contoh, dia kufur secara ucapan tetapi melakukannya karena terpaksa, mukroh. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan kalau dia lakukan secara terpaksa, kemurtadan itu dia lakukan secara terpaksa, misalnya dia harus mengucapkan kata-kata kufur, ya, dengan kata-kata itu dia keluar dari Islam seharusnya, tetapi karena dia mengatakannya secara terpaksa, maka kata terpaksa ini menjadikan dia tidak dihukumi sebagai orang yang murtad. Kenapa? Karena dia melakukan terpaksa. Tetapi ada catatan di sini yang disampaikan oleh para ulama, di mana mukroh atau ikroh itu, keterpaksaan itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikrohnya, keterpaksaannya itu mu'tabar. Ikrohan mu'tabaron syar'an. Keterpaksaan itu memang dianggap secara syariat. Ya, memang dianggap secara syariat keterpaksaan itu. Misalnya kalau dia tidak mengucapkan kata-kata kufur, ya terancam jiwanya. Atau mungkin dia dianiaya dengan penganiayaan yang sangat berat, sehingga mungkin kehilangan salah satu anggota tubuhnya, atau fungsi salah satu anggota tubuhnya, maka ini termasuk kategori ikrohan mu'tabaron syar'an, sampai mengancam jiwa. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata kufur itu, maka dia akan dibunuh umpamanya, atau akan potong tangannya, ya. Nah ini mu'tabar. Tapi kalau hanya sebatas ya dugaan, persentase teraniaya fisik itu sangat kecil, ini tidak termasuk keterpaksaan yang dianggap dalam syariat. Ya, artinya kalau levelnya cuma dugaan saja, tidak jelas apakah dia bisa disakiti secara fisik atau bahkan dibunuh, maka kalau dia mengucapkan kata kufur itu, ya dia murtad. Karena ikrohnya itu tidak sampai kepada ikroh keterpaksaan yang dianggap oleh syariat. Ini syarat yang pertama di dalam ikroh, yang artinya keterpaksaan tadi. Syarat yang kedua, hendaknya hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nanti kita akan sampai kepada ayat tersebut dalam surat An-Nahl. Allah Jalla wa'ala mengatakan, yang artinya kecuali orang-orang yang dipaksa untuk berbuat atau mengucapkan kata kufur, tetapi hati mereka tetap tenang dalam keimanan. Ini orang yang tidak disebut murtad atau tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam alias murtad. Ini terkait masalah ikroh dalam definisi ar-riddah tadi secara istilah yang dibawakan oleh penulis. Lalu
Kembali kita ke definisi ini, di mana penulis mengatakan tadi secara istilah riddah itu atau murtad itu berarti kufur sesudah berislam secara sukarela dengan perkataan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan. Ada 4 disebutkan di sini. Yang pertama dengan nutq, dengan ucapan tadi. Ya. Sebenarnya dengan ucapan, dengan keyakinan, keraguan-raguan, dengan perbuatan, ini contoh-contohnya akan dibawakan oleh penulis pada masalah yang kedua dalam bab ini juga. Tetapi tidak masalah kita sebutkan beberapa contoh di depan ini, seperti dia mengucapkan kata kufur sukarela, mengucapkan kata kufur itu secara sukarela, seperti dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah SAW, ya, dan yang semisalnya, atau mencela agama Islam dan yang semisalnya. Ini dengan ucapan dia murtadnya, ya. Kemudian dengan keyakinan, seperti dia meyakini adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala, adanya yang lain yang mengurusi jagat raya ini, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad kufur, keyakinan yang kufur. Adapun secara syak, ya, seperti orang yang ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ragu tentang risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia ragu dari perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Ini contoh murtad atau kufur secara i'tiqad atau keyakinan. Kita masuk kepada yang berikutnya, ausyak. Dia bisa kufur karena ragu, ya. Ragu tentang rukun iman, ya, atau ragu tentang sesuatu yang telah disepakati keharamannya atau kehalalannya, nanti akan disebutkan secara contoh yang lebih banyak, ya, oleh penulis. Lalu secara fi'il, nah ini banyak sekali, ya. Secara perbuatan orang bisa menjadi kufur, ya, secara umum adalah orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman, seperti seorang sujud kepada patung, ya, orang yang menghinakan mushaf, menginjaknya umpamanya. Ini secara perbuatan. Kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada poin yang kedua yang dijelaskan pada masalah pertama ini, yaitu syurutuha, syarat-syaratnya. Maksudnya syarat-syarat riddah. Amma syurutuha fal aql wat tamyizu wal ikhtiyar. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: akal, tamyiz, ya, dan juga al-ikhtiyar, dilakukan secara sukarela. Fala yuhkamu ala majnunin aw sabiyyin ghairi mumayyizin aw mukrahin birriddah idza waqa'at minhum. Maka tidak dihukumi atas orang yang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Ini kata-kata tamyiz atau mumayyiz ini sering sekali kita melewatinya, ya. Kalau dibawakan kepada umur, sebagian para ahli fikih mengatakan ini anak kecil yang belum atau di bawah umur 7 tahun. Ya, tetapi itu tidak mutlak, bisa saja dia sebelum 7 tahun itu sudah sampai usia tamyiz. Tetapi kalau kita mengukurnya, kebanyakan atau mayoritas anak-anak sampai usia tamyiz itu, ya, ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Nah, au mukrah,
birriddah idza waqa'at minhum. Sampai di sini tadi tidak juga dihukumi sebagai orang yang murtad. Pertama orang gila, anak kecil tadi di bawah umur tamyiz. Kemudian orang yang mukrah yang kita bahas di depan tadi. Mereka tidak dihukumi dengan orang yang murtad bila mereka melakukan atau mengucapkan atau meragukan atau meyakini sesuatu yang membuat mereka kufur seperti yang dijelaskan di depan tadi. Kalau mereka itu adalah 3 orang yang disebutkan tadi. Pertama orang gila, kemudian anak kecil yang belum berusia tamyiz, kemudian orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, ya, atau mengucapkan kalimat kufur, maka mereka tidak dihukumi sebagai orang yang murtad jika mereka melakukan suatu, baik itu ucapan, perbuatan, keyakinan atau keraguan, kalau mereka terpaksa, mukroh yang dijelaskan di depan tadi. Intinya ketiga golongan ini tidak dianggap, tidak divonis sebagai orang yang murtad jika mereka melakukan kekufuran. Ya. Adapun dalil ikrah tadi telah kita bacakan ayatnya dengan artinya. Adapun yang orang gila dan anak kecil ini sering sekali ya hadis Nabi SAW, rufi'al qalam, diangkat pena catatan amalan. Ya, dari 3 golongan, ya, termasuk di sana adalah dari orang gila sampai dia tersembuhkan dari gilanya itu, dan dari anak kecil sampai anak kecil ini balik atau yahtalim, sampai dia bermimpi basah alias balik. Ya. Kemudian yang ketiga, hukmu al-murtad. Hukum murtad. Ini penulis berbicara tentang hukum orang murtad di dunia dan di akhirat. Ya. Amma hukmuhu fid dunya fahuwa al-qatlu. Adapun hukuman yang diberikan oleh syariat Islam kepada orang yang murtad di dunia adalah al-qatl. Dia dihukum mati dalam syariat Islam. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, maka bunuhlah dia. Wayan bagi qabla al-qatli an yustatab. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kata penulis di sini, sangat patut sekali sebelum dijatuhi hukuman mati dia diberikan istitab, diberikan waktu untuk bertaubat. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama tentang istitab ini. Apakah wajib hukumnya atau tidak? Ya, wajib nggak memberikan kesempatan untuk orang murtad ini bertaubat? Sebagian para ulama mengatakan wajib dan sebagiannya tidak. Lalu kalau diberikan, berapa lama waktunya? Nah, ini juga disebutkan oleh para fuqaha, ya, para ulama. Ya, ada yang mengatakan, ini pendapat jumhur para ulama, diberikan 3 hari maksimal untuk bertaubat. Ada yang mengatakan ya lebih kurang dari itu. Ada yang mengatakan kurang dari 3 hari, dan ada yang mengatakan ini dikembalikan kepada kebijakan hakim atau imam. Ya. Wa yud'a ilal Islam. Kembali kita katakan
atau kita baca kembali, sebelum dijatuhkan hukuman mati, maka orang yang murtad ini sangat patut sekali untuk diberikan waktu untuk bertobat, wa yud'a ilal Islam. Kemudian dia didakwahi untuk kembali kepada agama Islam. Ya. Naam. Wa an yudayyiq alaihi wa yuhbas 3 ayyam. Kemudian orang ini dipenjara, dikurung selama 3 hari. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia bertaubat, ya maka dimaafkan. Bila tidak bertobat, maka dia dijatuhi hukuman mati. Ya. Dalilnya adalah hadis al-Yahudi alladzi kana aslama qabla. Dalilnya adalah hadisi al-Yahudi alladzi kana aslama thumma irtad. Faqala Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu li Abi Musa, la anzilu anda bati hatta yuqtal faqutil, wa fi riwayatin wa kana qad istutiba qabla dzalik. Dalilnya adalah hadis seorang Yahudi dahulu ada seorang laki-laki Yahudi, maksudnya beragama Yahudi, kemudian dia masuk Islam, lalu dia murtad. Maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abi Musa, aku tidak akan turun dari tungganganku ini sampai dia dijatuhi hukuman mati. Ya. Dan lalu Yahudi ini pun, yang murtad ini, dijatuhi hukuman mati. Dalam riwayat lain disebutkan wa kana qad ustutiba qabla dzalik. Dalam riwayat Abu Daud, ya, disebutkan beliau ini orang Yahudi yang murtad tadi, sudah masuk Islam lalu murtad kembali, sebelum dijatuhi hukuman mati, wa kana qad ustutiba qabla dzalik. Ya. Dia sudah diberikan waktu, sudah diminta untuk bertobat sebelum itu, sebelum dijatuhi hukuman mati. Maka dalil yang berikutnya, wali qauli Umar radhiyallahu taala anhu lamma balaghahu anna rajulan kafara ba'da islamihi faduribat unuquhu qabla an yustatab fahalla habastumuhu 3 fa'at'amtumuhu kulla yawmin raghifa wastatabtumuhu la'allahu yatub aw yarji' amra rabbih. Allahumma inni lam ahdur wa lam arda idza balagani. Kemudian dalil yang kedua, ya. Dalil yang kedua, bahwa orang murtad ini hukumannya di dunia adalah dibunuh, adalah ucapan Umar radhiyallahu taala anhu ketika sampai kepadanya berita tentang seorang yang murtad setelah berislam. Orang ini dipenggal lehernya sebelum diberikan waktu untuk istitab. Sebelum diberikan waktu untuk dia punya kesempatan untuk bertaubat. Apa kata Umar ketika mendengar berita itu? Kenapa kalian tidak menahannya selama 3 hari? Maksudnya ini tadi istitab. 3 hari itu dia diberikan waktu untuk bertobat. Kalau dia bertobat dilepas, ya, kalau tidak maka akan dijatuhkan hukuman mati.
Tidakkah kalian menahannya selama 3 hari, lalu setiap hari kalian berikan dia sepotong roti? Ya, setiap hari diberikan sepotong roti, dan setiap hari kalian memintanya untuk bertaubat. Atau dia kembali kepada urusan perintah Tuhannya. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahumma inni lam ahdur. Ya Allah, aku tidak hadir pada kejadian ini. Walam ardo idza balagani. Ya. Dan aku juga tidak rela manakala berita itu sampai kepadaku. Iya. Dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, kesimpulannya adalah seorang murtad dari Islam di dunia hukumannya adalah hukuman mati. Lalu ada permasalahan yang disampaikan atau yang kita dengar tadi tentang al-istitab. Diberikan waktu sebelum dieksekusi hukuman mati, kesempatan untuk bertaubat, waktu untuk bertaubat. Kalau kita lihat hadis-hadis tadi dan juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka waktu istitab itu 3 hari. Ini pendapat jumhur para ulama yang dijelaskan secara ringkas tadi. Sebagian mengatakan kurang dari itu, dan sebagian lainnya mengatakan ini kembali kepada ijtihad dan keputusan seorang imam. Ini intinya. Baik, kita lanjut. Walladzi yatawalla qatlahu al-imam au naibahu. Yang berwenang untuk mengeksekusinya adalah seorang imam, atau berdasarkan perintah seorang imam atau wakilnya. Ini perlu digarisbawahi. Artinya ini bukan tindakan perorangan. Diserahkan kepada yang berwenang, yaitu al-imam, al-hakim, atau wakilnya. Ya. Mengapa demikian? Kata penulis di sini, li'annahu haqqullah. Li'annahu haqqullahi ta'ala fayakunu ila waliyil amr. Karena ini adalah hak Allah. Maka yang berwenang untuk menjalankannya adalah waliul amr, pemerintah, pihak yang berwenang. Wala yuqtalu as-sabi al-mumayyiz. Ya, ini tadi dibahas di atasnya. Walau qila bisihhati riddatihi hatta yablugh. Tidak dijatuhi hukuman mati seorang anak kecil, anak yang mumayyiz, yang murtad, ya, tidak dijatuhkan hukuman mati dalam pendapat bila murtadnya dianggap sah, ya, dia tidak dibunuh sampai dia balik. Artinya ditangguhkan, wayuhbas, kata sebagian para ulama, anak ini ditahan sampai dia berusia balik. Nah, kalau menjelang dia usia balik itu, bahkan sampai ke usia balik dia tidak rujuk, artinya tidak bertobat, maka dia kufur. Ya, anak yang mumayyiz ini kufur, fa innahu yakfur wa yuqtal bisababi dzalik. Setelah itu pun dia dieksekusi mati karena dia sudah balik. Iya. Kita ulangi, wala yuqtal as-sabi al-mumayyiz walau qila bi sihhati riddatihi hatta yablugh. Anak yang mumayyiz yang murtad, ini perlu digarisbawahi, bila riddahnya dianggap sah. Ya. Bila riddahnya dianggap sah.
Kalau riddahnya dianggap sah, dia tidak dibunuh sampai dia balik. Ya. Kalau dia sudah balik lalu dia tidak bertaubat alias dia tidak kembali kepada ajaran agama Islam, maka dia kufur dengan itu, dia dieksekusi karena dia murtad. Ya. Berikutnya wa amma hukmuhu fil akhirah. Adapun hukuman orang murtad di akhirat ini faqad bayyanahu Allah Ta'ala fi qawlihi. Allah telah jelaskan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 217, ya. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu adalah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini perlu kita garis bawahi. Ya. Ini ancaman yang sangat keras dan tegas. Menjadi penghuni neraka, pertama, amalannya dihapus di dunia dan akhirat. Berikutnya dia menjadi penghuni neraka, dan berikutnya kekal di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Ini sangat mengerikan sekali. Ya. Ancaman yang sangat tegas dan keras dari syariat bagi mereka yang murtad. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit catatan yang ingin kita garis bawahi di sini, bahwa menghukumi seseorang dengan kufur, divonis dia sebagai orang kafir, ini bagian daripada hukum syariat. Dan hukum syariat itu harus punya mustanad, harus punya dalil, ya, harus punya alasan. Dan kita tidak mengkafirkan seorang pun kecuali orang yang sudah Allah vonis kafir atau Rasulullah SAW telah vonis kafir. Ya. Maka kita melihat, jika ada seseorang yang melakukan kekufuran, baik itu tadi dengan salah satu daripada yang disebutkan tadi, ya, baik dengan ucapan, perbuatan, keyakinan, atau keraguan-raguan. Garis bawahi kata bila kita melihat seseorang, ini berarti telah hukumnya telah menjurus, bukan hukum umum. Kalau hukum umum seperti siapa yang sujud kepada selain Allah, siapa yang sujud kepada patung umpamanya, maka dia kufur. Ya, ini umum. Tapi kalau kita memberikan vonisan kufur kepada seseorang tertentu, al-muayyan, ya, maka sebelum divonis dia ini kafir karena dia telah melakukan kekufuran, kita harus memeriksa, harus teliti dan sangat ketat sekali, ya, yaitu kita lihat terpenuhi tidak syarat-syarat vonisan kafir kepada orang ini.
dan sudah dihilangkan atau tidak al-mawani, syubhat-syubhat yang ada dalam hati dan pikirannya, sampai ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat, barulah kemudian ke tahap diberikan vonisan kepada dia. Tapi kalau sebelum itu, ini berat sekali, tidak bisa dilakukan. Oleh karenanya, mengkafirkan seorang tertentu ini bukan tugas yang ringan. Ya, tetapi menjelaskan hukum kekufuran secara umum terhadap satu perbuatan seperti yang dicontohkan tadi, orang yang sujud kepada patung, maka dia kufur. Ya, ini hukum secara umum. Beda babnya dengan hukum takfir al-mu'ayyan, menjatuhi hukuman kafir kepada seorang tertentu, kepada personal tertentu. Ya, ini perlu untuk kita garis bawahi. Yang mengambil kesimpulan bahwa vonisan kafir terhadap orang tertentu itu sangat berat sekali. Harus didahului dengan penegakan hujjah dan menghilangkan syubhat dari orang yang akan dijatuhi vonisan kufur kepada dia. Ya. Ini berat sekali tahapan-tahapannya. Sehingga jangan main-main. Dan jangan bermudah-mudahan memvonis seorang yang telah pasti keislamannya, keimanannya. Ya, kita ulangi. Jangan bermudah-mudahan memvonis seorang yang telah valid, telah pasti keislamannya, keimanannya. Ini bukan perkara kecil. Ini bukan perkara sederhana. Ini perkara yang besar dan serius. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Karena ini adalah bagian daripada hukum syariat. Ya, seperti yang disebutkan di depan tadi. Ini bagian daripada hukum syariat. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada masalah yang kedua, yaitu al-umur allati tahsulu biha riddah. Perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Nah, ini banyak sekali ya. Perkara-perkara yang menyebabkan seorang menjadi murtad. Sebagian tadi telah kita sebutkan pada saat kita membahas dan menguraikan definisi riddah secara istilah. Ya. Dibawakan tadi contoh-contohnya dan kita juga mengatakan secara umum perbuatan yang membatalkan keimanan, keislaman itu membuat seorang menjadi kufur. Nah, ini harus kita waspadai. Ya. Jangan-jangan hal tersebut atau salah satu di antara hal-hal yang disebutkan tadi dan akan disebutkan oleh penulis, kita telah melakukannya. Kalau belum melakukannya, kita wajib untuk waspada. Karena ini bagian daripada ilmu yang tidak bisa kita abaikan. Ya, pembatal-pembatal keislaman, keimanan, kita harus mengetahuinya. Nah, dengan demikian kita paham bahwa iman itu, Islam itu butuh kita rawat. Butuh kita naikkan. Kita upgrade keislaman kita. Kita tebalkan, kita
naikkan keimanan kita. Kalau tidak, bisa dia rusak, bisa dia usang, bahkan bisa tercabut. Pembahasan ar-ridda ini adalah tercabutnya keimanan, keislaman. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ya. Agar kita punya keseriusan dan skala prioritas yang tinggi untuk merawat, menjaga keimanan dan keislaman kita. Ya. Baik, kita mungkin tidak pernah sujud kepada patung, tetapi ada faktor-faktor lain. Ada contoh-contoh lain yang disebutkan oleh penulis nantinya yang membuat seorang menjadi kufur, menjadi murtad. Ya. Maka oleh karena itu kembali kita katakan, ya mari kita pelajari. Sebelumnya mari kita tingkatkan keimanan dan keislaman kita. Dan mari kita pelajari apa-apa saja yang membatalkan keimanan dan keislaman. Adapun yang disebutkan oleh penulis di sini hanya sebagai contoh saja. Di pertemuan yang akan datang akan kita sambung pembahasan ini. Kita akan lihat nanti bahasa penulis ya. Bahwa apa-apa yang disebutkan sebagai pembatal keislaman atau sebagai sesuatu yang membuat seorang menjadi murtad, ini bukan pembatasan contohnya. Contoh yang disebutkan oleh penulis bukan pembatasan. Selengkapnya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah bisa membaca dan mempelajarinya di buku-buku al-i'tiqad, buku-buku akidah. Ya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum